Anda menyaksikan Sapa Indonesia Malam, saudara. AFC tolak protes PSSI soal wasit. Laga Timnas versus Arab Saudi tetap akan dipimpin wasit asal Kuwait. Lalu bagaimana Timnas Indonesia harus mengantisipasi situasi ini? Mudah-mudahan tidak dari Arab untuk Arab. Dan saudara, ada informasi lainnya juga soal 2 tahun tragedi Gaza setelah banjir dukungan di PBB dan pembahasan gencatan senjata yang berlanjut. Lalu akankah perdamaian bisa segera terjadi di jalur Gaza? Dua isu ini akan jadi sajian utama kami di Sapa Indonesia Malam kali ini. Saya Radi Saputro. Dan saya Friska Clarissa. Inilah Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Kami buka dari berita Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang menyatakan pemerintah akan audit sejumlah pondok pesantren ponpes berusia ratusan tahun dengan konstruksi bangunan yang rawan jadi prioritas audit ini. Langkah ini diterapkan merespons peristiwa Ponpes Al-Huzini yang ambruk dan menyebabkan puluhan santri meninggal. Muhaimin mengungkap rata-rata ponpes dibangun sebelum Indonesia merdeka, seperti Ponpes Al-Huzini. Muhaimin bilang sejumlah ponpes yang sudah tua ini dibangun tanpa perencanaan yang baik. Karena 3 hal. Yang pertama, keterbatasan anggaran. Sehingga pesantren sering menggunakan cara tambal sulam di dalam melaksanakan pembangunannya. Kita melakukan audit pesantren-pesantren tua, apalagi di atas 100 sampai 200 tahun, yang tentu nanti koordinasi bersama Menteri PU, audit bangunan, lalu kita carikan anggaran untuk renovasinya. Yang tua dulu, rawan dulu. Sementara itu Menteri Agama Nasaruddin Umar menambahkan pemerintah pun akan mengevaluasi ponpes baru jika ditemukan risiko yang membahayakan. Menteri Agama pun menjelaskan sebagian besar ponpes mencari dana secara mandiri dengan sedikit bantuan anggaran dari pemerintah. Nasaruddin menyoroti kesulitan anggaran yang berimbas pada pengelolaan di tengah minat besar masyarakat belajar ke pesantren. Tapi kalau pondok pesantren, 95% itu adalah swasta murni. Kita Kementerian Agama hanya memberikan sedikit sebatas anggaran yang ada di Kementerian Agama di madrasah itu. Nah itu, sementara minat masyarakat ini terlalu banyak yang ke pondok pesantren, bahwa sekalipun pondok pesantren baru, kalau di situ ada kerawanan, tidak luput dari sasaran kita. Yang jelas bahwa perizinan untuk pondok pesantren, kita memang sudah mulai ketat. Kini pemerintah mewajibkan pengelola pondok pesantren membenahi izin pembangunan dan mengantongi persetujuan bangunan gedung PBG. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menjamin pengurusan perizinan bangunan bebas biaya. Dodi pun memastikan tim Kementerian PU akan aktif mendatangi pondok pesantren jika membutuhkan konsultasi perizinan pembangunan. Yang mau kita cek segera bisa telepon ke nomor itu, kita akan tim akan segera langsung datang ke ponpes tersebut. Tim dari teman-teman di Cipta Karya kan ada di seluruh Indonesia, sehingga hopefully kita bisa cepat mengerjakannya untuk seluruh Indonesia. Kalau soal anggaran, insya Allah cukup lah. Insya Allah cuma dari APBN ya, tapi tidak menutup kemungkinan nanti kalau juga ada bantuan dari swasta kita pasti juga akan terima. Cuma sementara waktu dari APBN. Tim SAR gabungan menutup operasi pencarian korban ponpes yang ambruk setelah 9 hari proses evakuasi. Total 171 korban dievakuasi dari reruntuhan. Visual ini menunjukkan area Ponpes Al-Huzini sudah bersih. Seluruh puing bangunan musola yang ambruk pada 1 Oktober lalu. Basarnas mengungkap dari total 171 orang korban, 67 orang diantaranya meninggal dunia. Ada 67, 8-nya body part di situ.
Nah itu memang terakhir kemarin itu pukul 21.03 kami temukan lagi satu body part di situ. Nah nanti seperti mungkin disampaikan oleh Bapak Deputi, mungkin dari sekian body part itu adalah rangkaian-rangkaian nanti yang akan menentukan adalah dari pihak DVI. Jadi dari total keseluruhan korban terevakuasi adalah 171 orang, kemudian 67 orang meninggal dunia, dari 67 diantaranya 8 itu adalah body part, kemudian yang selamat keseluruhan 104. Sementara itu keluarga santri korban Ponpes ambruk masih menanti hasil identifikasi jenazah di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Keluarga memilih bertahan di tenda istirahat yang disediakan BPBD Jatim. Hingga kini tim DVI Polda Jawa Timur telah mengidentifikasi 17 jenazah di 2 lokasi rumah sakit, yakni Rumah Sakit Sidoarjo dan Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Hasil yang diotopsi kemarin aja. Nggak, jadi dari pihak keluarga diminta ngumpulin apa aja? Ijazah sama foto, mulai yang ketawa, yang bagus. Kelihatan gitu. Jadi tinggal nunggu ya Pak ini. Saya sabar, suruh sabar lagi. Ya saya sabar Pak. Nggak boleh pulang sama istri. Mbak suruh. Terkait proses hukum, Polda Jawa Timur memastikan penyelidikan peristiwa Ponpes ambruk segera berjalan setelah operasi pencarian seluruh korban selesai. Secara bersamaan, Polda Jawa Timur fokus untuk menuntaskan proses identifikasi jenazah korban. Kalau bicara penegakan hukum, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bapak Kapolda, bahwa hal ini pasti akan tetap kita lakukan. Ya, namun tentu menunggu dari proses pembersihan, proses evakuasi seluruh korban ini berhasil dilakukan. Nah, informasinya tentu kami akan update, kami akan terus bersinergi terlebih dahulu dengan teman-teman yang ada di SAR gabungan. Untuk mengetahui informasi terkini dari proses hukum dan identifikasi jenazah korban Ponpes ambruk, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Nyoman Deni dan juru kamera Misbahul Munir di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya, Jawa Timur. Nyoman, bagaimana informasi terkini dari Polda Jawa Timur soal penyebab Ponpes ambruk dimulai, kapan penyelidikannya akan dilakukan? Baik, selamat petang Friska dan juga saudara. Memang benar pernyataan dari Kabid Humas Polda Jawa Timur, yakni Komisaris Besar Polisi Jules Abraham Abbas pada kemarin sore menyatakan di hadapan wartawan bahwa pihak kepolisian akan mulai melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait ambruknya Pondok Pesantren Al-Qosini Sidoarjo ini setelah semuanya selesai dilakukan oleh tim Basarnas, termasuk proses evakuasi dan juga pembersihan puing-puing di sekitar lokasi kejadian. Dan proses penyelidikan dan penyidikan ini juga akan nanti pada perkembangannya akan disampaikan langsung oleh Kabid Humas Polda Jawa Timur. Dan pada sore hari tadi Kabid Humas juga menyampaikan bahwa hingga saat ini masih belum ada proses penyelidikan dan penyidikan terkait robohnya dari bangunan di Pondok Pesantren Al-Qosini Sidoarjo. Dan hingga saat ini memang tim DVI Polda Jatim masih terus melakukan proses identifikasi terhadap sejumlah kantong jenazah yang masih berada di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Dan di sekitar lokasi kejadian juga masih banyak keluarga yang menginap di Rumah Sakit Bayangkara untuk menantikan informasi terbaru terkait hasil proses identifikasi. Friska. Lalu juga soal identifikasi jenazah, apa yang sedang dilakukan? Karena kan sejak Kamis pekan lalu itu sudah dimintakan sampel DNA dari keluarga masing-masing korban. Nyoman. Baik, betul sekali. Hingga hari ini telah ada sekitar 62 kantong jenazah yang diterima oleh pihak Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Dan pada hari kemarin juga telah teridentifikasi sekitar 7 orang jenazah
yang langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk langsung dimakamkan di kampung halaman. Sementara masih ada sekitar 50 kantong jenazah yang hingga saat ini masih dilakukan proses identifikasi oleh tim DVI. Dan tim DVI sendiri juga menggelar rapat rekonsiliasi seperti itu dengan para tim ahli untuk mencocokkan data dari antemortem yang diambil pihak keluarga dan juga postmortem atau data yang diambil dari jenazah untuk dicocokkan. Selain itu, pihak kepolisian juga mengirimkan seluruh sampel DNA korban ke laboratorium Pusdokes Polri, dan hingga saat ini memang proses identifikasi masih terus dilakukan. Oleh sebab itu, sejumlah keluarga juga masih bertahan di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya untuk menantikan informasi terbaru terkait hasil identifikasi. Dan mereka juga menginap di tenda BPBD Provinsi Jawa Timur yang disediakan di sekitar area Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Pihak BPBD Provinsi Jawa Timur juga menyediakan berbagai fasilitas untuk keluarga yang menginap di sini, diantaranya makanan dan minuman serta ahli pijat untuk memijat para keluarga yang kecapean karena telah berada di sekitar rumah sakit ini berhari-hari untuk menunggu proses identifikasi. Selain itu juga ada tim trauma healing yang disediakan di tenda keluarga di posko BPBD Provinsi Jawa Timur. Friska. Keluarga menunggu di sana di rumah sakit untuk menantikan hasil identifikasi korban Pondok Pesantren Al-Khozini yang ambruk. Terima kasih Nyoman Dedi dan juru kamera Misbahul Munir. Saudara, perwakilan Pondok Pesantren Al-Khozini meminta maaf kepada seluruh keluarga korban. Pihak Ponpes memastikan bangunan yang dinilai berbahaya tidak akan digunakan sementara waktu hingga ada hasil penyelidikan dari polisi. Perwakilan Al-Khozini juga meminta maaf pada pihak yang terlibat langsung dalam tragedi musola Ponpes ambruk. Menanti hasil penyelidikan bangunan yang ambruk ini, pihak Al-Khozini menyatakan akan mendirikan tenda bagi santri yang masih tinggal di pondok pesantren. Bela sungkawa yang mendalam atas meninggalnya para santri. Yang kedua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya mewakili keluarga dalam manakala kami belum bisa memberikan pelayanan kepada santri secara maksimal. Akan digunakan lagi ya bangunan yang di kanan selatannya kemudian di timur? Nampaknya kita nunggu investigasi dulu, baru nanti kalau memang sudah ada rekomendasi untuk bisa ditempati, kita tempati. Saudara, 2 hari lagi Timnas akan menghadapi laga melawan Arab Saudi. Bagaimana strategi yang disiapkan pelatih Patrick Kluivert? Ulasannya kami hadirkan sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Aku Viva, hadiah miliaran. Cek tutup botolnya. Ada uang tunai, handphone, emas, sampai mobil. Cek tutup botol Aku Viva sekarang. Dari Wingsuit. Ini nih yang gue cari, Aku Viva. Ngelewatin teknologi yang ngejaga kemurniannya. Jernih banget, bikin sejuk di tiap teguk. Ini air mineralnya baik untuk tubuh. Aku Viva, murni, alami, dari Wingsuit. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api, jelas lebih enak. Buruan di check out sekarang ya guys. Ultra Flu, flu dan batuk, membantu meredakan gejala flu disertai batuk. Udah sholat semua. Flu dan batuk reda, lega rasanya. Every mile leads to meaningful stories. Suzuki Franks, marvelous at every mile. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api, jelas
jelas lebih enak. Aku Viva, hadiah miliaran. Cek tutup botolnya. Ada uang tunai, handphone, emas, sampai mobil. Cek tutup botol Aku Viva sekarang. Dari Wingsfood. Ini nih yang gue cari, Aku Viva. Ngelewatin teknologi yang ngejaga kemurniannya. Jernih banget, bikin sejuk di tiap teguk. Ini air mineralnya baik untuk tubuh. Aku Viva, murni, alami, dari Wingsfood. Saudara, api menghanguskan sebuah pabrik bingkai di kawasan Cikaret, Kecamatan Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Tim pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Visual udara ini menggambarkan api menghanguskan hampir seluruh bangunan pabrik bingkai yang berada di kawasan Cikaret, Cibinong, Jawa Barat. Dari pantauan udara, tampak api membesar pada bagian belakang pabrik, tempat penyimpanan bahan baku bingkai. Banyaknya bahan material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 5 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Dugaan sementara api berasal dari korsleting atau kelalaian saat membakar sampah di area pabrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari investigasi ada 2 kemungkinan. Yang pertama kemungkinannya korslet listrik, yang kedua kemungkinannya adalah ada yang lalai ketika membakar sampah. Tidak ada korban jiwa, kemudian kegiatan ini sekarang sedang dalam pendinginan. Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan sejumlah pohon tumbang di kawasan Tangerang Selatan. Angin kencang menyebabkan sejumlah pohon tumbang di sejumlah titik di kawasan Tangerang Selatan. Video kiriman warga memperlihatkan material pohon membuat sejumlah kabel listrik mengalami kerusakan. Salah satu titik terparah terjadi di Jalan Jombang Raya dan Jalan Ciater Raya, Tangerang Selatan. Beruntungnya motor gue nggak jadi korban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح.
We're happy to start, of course. We're very eager to begin our mission towards the World Cup in America. Alhamdulillah semuanya kondisinya sangat baik dan alhamdulillah juga tidak ada hal yang perlu dilakukan lagi. Thank you. We know that we can do it, and we are ready. We are ready to play and to win these 2 games. Timnas Indonesia memasuki babak menentukan dalam sejarah sepak bola Indonesia. Pasukan Patrick Kluivert bakal menantang tuan rumah Arab Saudi di Jeddah pada Kamis dini hari waktu Indonesia. Demi lolos ke Piala Dunia, Timnas harus memaksimalkan setiap laga di putaran 4 kualifikasi. Kluivert pun telah memanggil 28 pemain yang dinilai paling siap untuk bertarung lawan Arab Saudi dan Irak. Dia menyatakan persiapan menghadapi 2 laga di putaran 4 berjalan baik. Kluivert bilang, Timnas Indonesia harus bisa mewujudkan misi lolos ke Piala Dunia tahun depan. We're happy to start, of course. We're very eager to begin our mission towards the World Cup in America. We're working very clear, very good with everyone. So we are prepared for Saudi Arabia, and now we need to show it on the pitch. But the preparations went very well, and I'm very happy about how everything is combined now. Tergabung dalam grup B, skuad Garuda menyandang status tim underdog. Tidak diunggulkan, namun Timnas siap beri kejutan. Pemain Timnas Jordi Amat menyebut para pemain sangat fokus dan siap memenangkan pertandingan. Yeah, as you know, they are very strong teams. It's gonna be a very tough. It's gonna be a war out there. Playing away the 2 games, but we know that we can do it, and we are ready. We are ready to play and to win these 2 games. Meski pemain siap tempur, tetapi skuad Garuda diterpa kabar badai cedera. Pemain pertama yang cedera adalah striker Ole Romani. Ole yang masih dalam pemulihan diharapkan bisa bugar dan berlaga melawan Arab Saudi sebagai solusi lini depan Timnas yang tumpul. Di bawah mistar gawang, Martin Paes juga dikabarkan mengalami cedera. Paes terakhir kali tampil bersama FC Dallas pada Juli 2025. Kabar cedera juga menimpa penjaga gawang Emil Audero. Kiper andalan Cremonese itu cedera saat pemanasan jelang laga Serie A lawan Como 1907. Emil pun gagal tampil di match tersebut. Dan kabar terbaru yang mengalami cedera adalah Sandy Walsh. Bek Buriram United itu cedera saat pertandingan lawan FC Seoul di AFC Champions League Elite. Walsh harus keluar di menit ke-18. Namun menurut manajer Timnas, striker Ole Romani dikabarkan sudah fit 95% dan dapat membela Timnas Indonesia di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kalau bicara oleh intens, lalu kami tanyakan juga masih dalam proses ini 100%. Sekarang kondisinya sudah 95%. Mudah-mudahan nanti bisa pada hari H bisa. Selain itu, penjaga gawang Martin Paes juga dikabarkan sudah pulih dari cedera dan siap kembali membela Timnas. Laga Timnas melawan Arab Saudi di putaran 4 Piala Dunia akan dipimpin wasit asal Kuwait Ahmad Al-Ali. PSSI sendiri telah melayangkan protes ke AFC atas penunjukan Al-Ali sebagai wasit yang memimpin laga yang berlangsung di Jeddah nanti. Trauma soal kepemimpinan wasit masih membayangi publik Indonesia. Saat melawan Bahrain di putaran 3, wasit asal Oman Al-Kaf memperpanjang pertandingan hingga menit ke-99, meski injury time seharusnya hanya 6 menit. Akibatnya Timnas gagal meraih kemenangan karena Bahrain mencetak gol di penghujung waktu. PSSI berharap laga Timnas di putaran 4 bisa dipimpin oleh wasit yang betul-betul netral, seperti dari kawasan Eropa, mengingat lawan Indonesia di putaran 4 adalah Irak yang merupakan negara Timur Tengah. Yang sedikit saya masih agak ragu-ragu itu adalah
kaitannya dengan perangkat pertandingan. Itu saja. Kalau perangkat pertandingan itu fair play, benar-benar tidak ada, mohon maaf nih tanda kutip, menguntungkan salah satu negara, saya meyakini insya Allah anak-anak akan fight betul. Karena memang ya itu tadi, semua menginginkan kita lolos. Mantan bomber timnas Indrianto Nugroho memaklumi kekhawatiran soal kepemimpinan wasit asal Timur Tengah. Di masa dia bermain, Indrianto pun merasakan wasit Timur Tengah kerap menguntungkan negara sesama kawasan. Namun menurut Indrianto yang terpenting adalah seluruh pemain timnas fokus dan tidak membuat kesalahan di area pertahanan sendiri. Ya zaman-zaman kita juga pun seperti itu. Jadi wasit-wasit Arab terus itu pasti menguntungkan tim yang satu daerah gitu. Jadi tapi tetap kita fokus, tetap kita harus bisa maksimalkan lagi pemain-pemain kita, pemain profesional, dan itu tidak jadi batu sandungan juga. Tinggal fokus, konsentrasi, memenangkan pertandingan. Yang penting pemain-pemain dapat fokus, tidak melakukan hal-hal yang tidak merugikan, dan kita juga berharap pemain-pemain bisa istilahnya jangan membuat kesalahan di on the spot pertahanan kita, Mbak. Tergabung di grup B, JIJS CS akan menghadapi tuan rumah Arab Saudi pada 9 Oktober, Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Berikutnya melawan Irak pada 12 Oktober 2025, pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Timnas Garuda harus finish sebagai juara grup jika ingin mendapat tiket langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Tinggal 180 menit lagi jadi jembatan Timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Doa seluruh rakyat Indonesia di belakang Garuda. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, AFC tolak protes PSSI soal wasit. Laga Timnas versus Arab Saudi akan tetap dipimpin wasit asal Kuwait, Ahmad Al-Ali. Bagaimana Timnas mengantisipasi situasi ini? Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Saudara, skuad Timnas Indonesia telah lengkap dan siap hadapi Arab Saudi dan Irak pada putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 28 pemain telah mengikuti latihan pada Senin malam, termasuk Calvin Verdong, Kevin Dix, dan Martin Pas. Pelatih Timnas Patrick Kluivert menyatakan terlepas dari kondisi kebugaran pemain, persiapan Timnas sudah cukup baik. Soal kiper Timnas Martin Pas siap untuk diturunkan di laga nanti, namun Hernando juga bisa menjadi opsi penjaga gawang utama Kluivert yang juga menekankan pada detail strategi untuk terus dilatih agar bisa dieksekusi dengan sempurna dalam pertandingan. Kluivert menyebut Indonesia hanya berjarak 2 pertandingan menuju sejarah lolos untuk pertama kalinya ke putaran final Piala Dunia. Karenanya pelatih asal Belanda ini meminta anak asuhnya melakukan yang terbaik di 2 laga nanti. Itself, the play day, and you know that's the most important thing. You prepare them, but the day itself, the execution needs to be good. Set pieces, ball possession, ball loss, everything needs to be on fleek because we're 180 minutes plus away from the World Cup. So our aim is to do our thing and qualify. Di sisi lain, Konfederasi Sepak Bola Asia AFC menolak protes PSSI soal penunjukan wasit asal Kuwait Ahmad Al-Ali untuk laga Timnas melawan Arab Saudi. Dalam surat balasan ke PSSI, AFC sebut penunjukan tim wasit dari asosiasi anggota yang sama adalah praktik standar yang sudah diterima secara luas. Sebelumnya, PSSI juga sempat melayangkan surat protes meminta agar wasit Ahmad Ali diganti. Alasannya, Ahmad Ali berasal dari Kuwait, negara yang masih satu kawasan dan juga satu rumpun dengan tuan rumah Arab Saudi, sehingga dikhawatirkan tidak netral. Namun AFC mengklaim tidak akan terjadi konflik kepentingan karena wasit yang dipilih merupakan wasit elit AFC yang terlatih dan bertanggung jawab, katanya.
Menyusul surat balasan dari AFC, PSSI menyatakan menerima keputusan AFC itu. Sekjen PSSI Yunus Nusi bilang, keputusan ini merupakan kewenangan dari AFC. Oleh AFC, surat tersebut sudah dibalas dan tetap dengan konsisten dengan wasit yang telah ditetapkan dan ditugaskan sesuai dengan surat AFC beberapa waktu yang lalu yang dikirimkan kepada PSSI. PSSI menerima keputusan itu karena keputusan tersebut menjadi kewenangan dari AFC. Kami mempercayakan sebagaimana balasan surat dari AFC kepada kami, kepada PSSI, dan tentu kita sangat berharap bahwa sportivitas, fair play dalam pertandingan ini sangat kita nantikan dan sangat kita tunggu. Sebelumnya manajer Timnas Sumarji menyatakan para pemain Timnas akan tetap fight untuk memenangkan pertandingan lawan Arab Saudi dan Irak. Sumarji tegaskan Timnas tidak akan terpengaruh dengan siapapun wasit yang akan memimpin laga. Apapun yang terjadi, kita tidak akan terpengaruh dengan siapa yang akan memimpin pertandingan. Yang pasti pertandingan di tanggal 8 dan 11 itu adalah pertandingan hidup dan mati, dan kita semua meyakini bahwa kita tidak akan terpengaruh dengan kondisi wasit perangkat pertandingan, dan kita akan tetap fight untuk bisa memenangkan pertandingan itu. Saudara, AFC tolak protes PSSI soal wasit asal Kuwait yang akan pimpin laga Timnas versus Arab Saudi pada Kamis dini hari nanti. Bagaimana Timnas harus mengantisipasi masalah ini? Kita ulas bersama analis sepak bola Yusuf Kurniawan yang sudah hadir di studio, serta ada juga nanti Ketua Supporter Timnas Arab Saudi, Garuda Saudi, Muhammad Erlangga, dan juga mantan pemain Timnas, striker kita legendaris, Zainal Arif. Selamat malam, Bang Yuke. Malam. Dan juga Kang Abo. Saya biasa manggilnya Bang Abo nih. Selamat malam, Ragi. Oke. Nanti juga akan bergabung Mas Erlangga sama kita. Saya ke Bung Yuke dulu kalau gitu. Ini ya kita tidak bisa menghindari wasit asal Kuwait yang sudah akhirnya ditolak protesnya oleh FIFA dan juga AFC. Tapi apa yang bisa kita lakukan sebenarnya dengan situasi seperti ini, Bung Yuke? Iya, ini kan sudah jadi pembahasan di mana-mana ya. Betul. Naik ke permukaan. Saya kira si wasit juga sudah aware soal ini ya. Jadi alih-alih kita mempersoalkan netralitas dari wasit, sudah diputuskan oleh AFC, keberatan kita ditolak. Jadi sebaiknya kita fokus dengan plan kita aja. Jadi gini, wasit ini kan manusia juga ya. Pasti dia juga punya rasa. Iya. Kan? Kalau belum apa-apa kita sudah a priori sama dia, apalagi itu juga diperlihatkan oleh para pemain, gesturnya di lapangan, itu malah membuat sentimentalnya muncul. Jadi kita harus bisa berdamai dengan keadaan, berkompromi dengan situasi. Kita ikutin style of play-nya wasit ini, quote on quote gitu ya. Misalnya ada momen-momen di mana yang kita pikir ini foul, oh ternyata di mata wasit itu nggak foul. Kita tahu tuh, oh berarti standarnya seperti ini. Ya, kalaupun ada protes nggak usah berlebihan lah ya, biasa nggak usah terlalu reaktif gitu ya. Karena itu akan jadi kontraproduktif. Akhirnya wasit akan terganggu juga, nggak nyaman juga. Alih-alih dia bisa bersikap netral, tegas gitu ya, tapi karena terus mendapatkan intimidasi dari provokasi dan kita terbawa dalam suasana itu, malah takutnya merugikan buat kita. Tapi kalau kita bisa ngikutin iramanya wasit, oh wasitnya kayak gini, kitanya paling quote on quote bisa ambil simpatinya wasit lah. Bahwa kita pemain yang tim yang bermain dengan fair play, kita respect gitu. Saya rasa dia juga akan tersentuh. Ya, ini masukan yang sangat baik sebenarnya. Tapi saya ingin tahu juga nih Bung Yuke, kalau kira-kira berdasarkan statistik kita pertandingan melawan tim-tim Timur Tengah dan dipimpin oleh wasit juga yang asal dari Timur Tengah. Kira-kira ada nggak data yang menunjukkan bahwa kita ini lebih banyak dinetralkan oleh posisi wasit, atau lebih banyak dirugikan atau diuntungkan? Kayaknya enggak juga sih. Yang sering terdengar memang kita dirugikan. Sering terdengar. Jadi saya masih ingat ketika pas kita main lawan Arab Saudi di leg kedua di GBK ya. Itu kan wasitnya dari Asia Barat kalau tidak salah ya. Dari Asia Tengah, bukan wasit dari Arab. Itu fair, itu kelihatan memang objektif gitu. Kitanya nyaman, terus wasitnya juga memang secara jelas tidak menguntungkan siapapun gitu ya, nggak menguntungkan Arab juga, nggak menguntungkan kita juga. Jadi memang selalu ada traumatis yang pernah kita bawa dari laga-laga sebelumnya kalau kita ketemu
tim-tim Arab. Tapi ya sudahlah, ini kan memang sudah kejadian ya, sudah diputuskan seperti ini ya, kita harus terima, tinggal kita fokus dengan planning kita aja, kita nggak usah terlalu pusing dengan tentang wasit. Bagaimana kalau kita punya kualitas yang bagus, kita punya kemampuan tampil lebih baik, ya niscaya kita yang akan lebih beruntung gitu. Fokus aja lah ya. Oke, tapi saya tetap akan tanyakan juga ke Bung Abo. Bung Abo, Anda dulu di Timnas Indonesia, saya yakin udah mungkin ratusan atau puluhan ratusan kali bahkan ketemu tim-tim dengan gaya permainannya Timur Tengah, dan plus mungkin juga ada situasi di mana Anda saat menghadapi pertandingan melawan tim Timur Tengah dipimpin oleh wasit yang juga asal Timur Tengah. Ada pengalaman soal ini, bisa diceritakan, Bung Abo? Ya, kalau secara pengalaman pribadi sih saya tidak terlalu fokus terhadap kepemimpinan wasit ya. Waktu itu bagaimana sebagai seorang pemain kita fokus di lapangan, kita berjuang mati-matian dan kita mengikuti game plan yang dijalankan oleh kita sesuai instruksi dari para pelatih. Sejauh ini sih saya berharap para pemain kita seperti yang disampaikan oleh Bung Yuke terkait masalah wasit, kita ambil simpatiknya wasit. Ya betul, lebih baik kita fokus aja di lapangan, jangan terlalu berpikiran masalah wasit. Karena kalau kita memikirkan masalah wasit, fokus kita di lapangannya juga jadi terbelah gitu. Nah, yang paling utama, tujuan kita kan ke sana bermain. Tujuan kita ke sana untuk bisa membuat sejarah. Seandainya ini kita lakukan, ini kan akan menjadi tonggak sejarah ya bagi kita. Dengan catatan ya itu tadi gitu. Masalah wasit jangan terlalu dipikirkan. Siapapun yang memimpin, ini kan sorotan dunia terhadap pertandingan ini tuh kan besar sekali, betul. Besar sekali gitu. Kalaupun misalkan ada hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal ada sedikit cheating lah gitu ya, itu pasti ketahuan gitu kan. Nah, sebaiknya kita kembali lagi, fokus aja di lapangan, bermain semaksimal mungkin, jalankan game plan yang diharapkan oleh PK, dan saya yakin dan saya masih punya keyakinan bahwa optimisme itu akan bisa kita lakukan bersama. Betul sekali kata Bung Abo tadi bahwa Indonesia dengan progresnya yang luar biasa sekarang jadi sorotan dunia begitu ya Bung Yuke. Sekarang kira banyak juga negara-negara di luar Asia bahkan yang memperhatikan progresnya Indonesia di bidang sepak bola ini. Tapi saya juga ingin tanyakan ke Mas Erlangga yang saat ini ada di Saudi. Selamat malam Mas Erlangga. Selamat sore waktu Saudi. Anda di Jeddah ya saat ini? Saat ini masih di kota saya tinggal di Riyadh, insya Allah. Oh di Riyadh, nanti tapi akan di Jeddah kan pasti ya? Iya, kita akan nyetir 10 tapi jam gini, ke Jeddah. Ya Mas Erlangga saya juga pengen tanya, di dalam negeri, di tanah air kan ramai sekali ini apa publik membicarakan soal kepemimpinan wasit asal Kuwait gitu yang diduga atau dianggap mungkin bisa tidak netral dalam kepemimpinan wasit, ramai juga dibicarakan di lini massa, di media massa begitu. Kalau di Saudinya sendiri ada pembicaraan nggak soal wasit asal Kuwait ini? Kalau yang saya pantau sih nggak ada ya. Nggak ada ya? Maksudnya untuk gamenya sendiri pun juga di sini kan giat bolanya lebih banyak ke arah mendukung klub ya. Jadi untuk tim nasional ya mungkin hanya tidak seperti di Indonesia di segala macam acara berita TV pasti membahas kan. Kalau di sini khusus acara sepak bola mungkin akan membahas. Tapi kalau untuk wasit sendiri, kalau dari Saudi tidak ada membahas. Kalau dari kami sih kami berkaca kepada yang sebelumnya gitu. Maksudnya kita jangan terlalu buang-buang tenaga membahas wasit. Kalau misalkan diingat kan waktu pertandingan sebelum lawan Cina itu kan sempat juga tuh, wah kok wasitnya dari UAE. Kita udah pada teriak-teriak. Ternyata wasit Omar Ali itu sangat fair dan akhirnya adalah wasit yang menurut saya wasit dari Arab yang follower Indonesia paling banyak. Gak usah banyak inilah. Gak usah banyak buang-buang tenaga, buang-buang waktu untuk membahas ini juga berlarut-larut gitu loh. Oke, nah ini dari 3 narasumber saya yang saya wawancarai di awal ini, ada pesan buat timnas juga. Yang penting fokus dulu aja ke pertandingan, dan publik sepak bola Indonesia juga tidak usah terpengaruh lah ya dengan kepemimpinan wasit ini. Fokusnya untuk mendukung permainan yang positif dari timnas Indonesia melawan Arab Saudi nanti. Nah kalau gitu saya beranjak ke taktik yang akan dijalankan ya kalau gitu Bung Yuke. Kita lupakan dulu lah soal wasit. Kita fokus untuk formasi yang akan dilakukan atau diterapkan oleh Coach Patrick Kluivert. Belakangan ini kan juga ramai dibicarakan bahwa Kluivert dengan uji cobanya kemarin lawan Lebanon menerapkan 4-2-3-1
back ya di belakang, dan itu sebenarnya berhasil nggak berhasil gitu. Ada sisi positifnya, tapi ada juga sisi negatifnya. Dan diduga melawan Arab Saudi akan tetap mempertahankan 4 back. Menurut Anda bakal efektif apa enggak? Iya, sayangnya memang ketika kita dapat agenda uji coba September kemarin lawan Cina TP maupun lawan Libanon, lini pertahanan kita nggak keuji. Jadi 4 backnya itu agak useless juga gitu ya. Karena kita praktis hanya one way traffic, hanya satu arah gitu nyerangnya. Nah itu yang saya kira juga akan menjadi bahan pertimbangan matang dari tim pelatih bagaimana untuk menerapkan strategi nanti lawan Arab Saudi. Karena Arab Saudi pasti mainnya nggak akan main deep seperti ketika Cina TP maupun Libanon nunggu di belakang, nggak mungkin. Mereka pasti akan mainnya inisiatif, mainnya akan terbuka, mainnya akan di depan gitu ya. Pertahanan tinggi gitu. Nah kita harus benar-benar hati-hati, harus sabar, jangan terburu-buru main frontal terbuka. Karena Arab Saudi itu punya strength yang luar biasa, ini akan banyak power dan physical yang akan tersaji nanti di laga tersebut. Jadi kitanya harus smart mainnya, lihat momentumnya, temponya, kapan kita harus menyerang, kapan kita harus delay, bagaimana ngatur ritmenya gitu ya. Jadi nggak ngegas terus gitu kan. Itu yang tadi. Itu yang harus kita tanamkan gitu. Karena yang kita hadapi ini memang ambisinya besar dan mereka punya kualitas. Punya tradisi juga di Piala Dunia. Punya tradisi udah 6-7 kali gitu. Jadi kitanya harus smart, alih-alih formasi dengan 4 back ataukah dengan 3 back ya saya kira nanti Coach Patrick yang akan memutuskan. Kalau kita dengan 4 back seperti yang udah kita perlihatkan di 2 laga uji coba kemarin itu sudah dibaca pasti. Karena kan video mudah sekali didapatkan oleh setiap tim, termasuk kita juga mungkin udah dapat video-videonya Arab Saudi. Nah ini yang kalau Patrick berani membuat kontra strategi dari penampilan Garuda sebelumnya, ini menarik nih. Misalnya ternyata pakainya 3 back gitu kan. Wah, itu mungkin Arab agak terkejut-kejut juga. Atau inverted ya, di situasi tertentu menerapkan 4 back, nanti juga bisa 3 back gitu. Hybrid istilahnya. Hybrid ya. Jadi seolah-olah kita pakai 4 back, tapi dalam momen kita pegang bola, kita jadi 3 back. Karena satunya naik ke atas. Dan dalam tradisi sepak bola modern seperti itu sudah lumrah. Di liga-liga Eropa juga kita melihat banyak pelatih yang menerapkan inverted strategy di situasi-situasi tertentu dalam gameplay, dalam permainan yang sedang berjalan. Tapi saya tanya juga ke Kang Abo, Bung Abo, kalau Anda dulu sebagai striker, Anda kan di lini depan ya dulu, penjebol gawang lawan gitu. Sebenarnya kalau dari strategi penyerang atau dalam maupun juga bertahan, Anda lebih nyaman di belakang itu digawangi atau dikawal oleh 4 back atau 3 back kira-kira? Iya, dulu saya sempat berhadapan dengan tim Arab Saudi. Waktu itu kalau tidak salah formasinya pakai 3-5-2 waktu itu ya. Ya di Piala Asia. Kita pakai 3 center back, tetapi ya itu tadi. Walaupun pakai 3 center back dengan postur yang sangat tinggi yang dimiliki oleh tim Arab Saudi, kami waktu itu kewalahan. Harapan sih dengan strategi mau 3 back sejajar ataupun 4 back sejajar, saya pikir lebih konsentrasi dalam hal-hal bola atas. Tetapi saya yakin dengan situasi seperti sekarang, kita punya center back yang sudah tidak bisa kita ragukan lagi. Ada Jay juga, sang kapten. Juga di belakang di situ ada Kevin Dick dan juga Calvin Verdong. Yang kemarin ya, saya berkaca dari pertandingan kemarin kita uji coba, ada juga Yakob Sayuri. Saya pikir 2 center back ini sudah teruji dan rasa-rasanya kita tidak akan kecolongan di dalam hal bola-bola atas ya. Yang terpenting fokus, jangan biarkan mereka berkembang, dan yang paling utama kita jangan sering kehilangan bola. Itu mungkin ya harapan dari saya di pertandingan nanti. Kayaknya memang harus gas di awal ya. Gas di awal supaya nanti kalau kita sudah ada bisa mencuri gol di menit-menit awal, itu bisa strategi yang diterapkan bisa berubah. Inverted tadi yang dibahas oleh Bung Yugo juga. Ya situasional, kita bisa bertahan. Ya gimana Bung Abu? Ya, tetapi kalau situasi di awal kita sudah melakukan penyerangan gitu juga sedikit high risk juga. Tetapi kita harus bisa melihat bagaimana mereka melakukan strategi apa. Seandainya di 15 menit pertama kita udah ketahuan tuh. Biasanya untuk para pemain depan, tengah dan juga belakang, kita bisa meraba di 15 menit babak pertama. Sebaiknya kita harus melihat dulu apa yang akan mereka lakukan. Di situ baru apa kontra strategi akan kita juga lakukan. Ini menarik nih, saya tanyakan ke Mas Erlangga juga yang ada di Saudi. Mas Erlangga,
kita mendengar di tanah air bahwa media Saudi katanya sebut soal Marcelino yang menjadi momok buat mereka juga sebenarnya. Waktu pertandingan sebelumnya melawan Arab Saudi juga Marcelino ini ngacak-ngacak banget, punya peran yang sangat sentral untuk kemenangan Indonesia di kandang Arab Saudi. Nah, kabarnya media Saudi mendengar kabar Marcelino yang tidak bergabung di timnas, mereka senang Mas Riko tidak main. Itu benar apa enggak nih? Enggak ada. Enggak juga ya? Malah berita yang saya tonton kemarin ya, ada program berita yang membahas tentang pertandingan ini, malah mereka fokus kepada kelemahan tim nasional Indonesia. Jadi disebut situ mereka menyebutkan 3 cara untuk mengalahkan Indonesia. Yang pertama adalah mengasih bola kepada Veras, which is strikernya yang sekarang lagi rajin nyetak gol ya di klub, strikernya Al Ahly, dengan cara crossing. Jadi mereka tuh menganggap Indonesia itu lemah di far post. Bola-bola crossing di far post itu yang mereka sebutkan. Jadi kalau yang saya lihat dari analisanya pundit-pundit yang ada di Saudi adalah mereka akan mencoba mengincar seperti itu. Mereka menganalisa beberapa pertandingan Indonesia yang terakhir, bukan hanya pertandingan persahabatan kemarin aja. Oke. Nah ini juga sepertinya harus juga dicontek, didengar oleh staf kepelatihannya timnas supaya juga bisa diantisipasi. Nah, Bung Yuke, kalau gitu ada faktor lain yang juga ingin saya tanyakan soal beberapa mentalitas beberapa pemain yang sepertinya kalau di PlayStation lagi hijau nih, lagi naik gitu ya. Kayak misalnya Calvin Verdong yang punya catatan positif di Lille gitu ya. Dia sempat menang di Europa League di melawan AS Roma, lalu juga menahan imbang timnya ya, meskipun dia tidak main kemarin lawan PSG sang pemuncak klasmen. Ada juga misalnya pemain-pemain Persib Bandung yang baru saja menang di Champions League Asia ya, melawan Bangkok United 2-0. Ada juga misalnya Go Ahead Eagles yang berhasil menahan NEC Nijmegen gitu. Nah, ini tim-tim yang positif hasilnya dan yang mempengaruhi juga mentalitas para pemain timnas ini, apakah juga akan tercermin nanti di pertandingan melawan Arab Saudi? Saya akan tanyakan itu, Bung Yuke, setelah jeda sesaat lagi di Sapa Indonesia Melawan Total bersama kami. Masih membahas persiapan timnas Indonesia yang akan menghadapi Arab Saudi dalam babak 4 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia tahun 2026. Tadi saya bertanya ke Bung Yuke bahwa mentalitas pemain di klub-klubnya yang punya punya peran penting dan menghasilkan sisi positif begitu ketika timnya menang. Ini akan tercermin nggak sih kira-kira di permainan timnas nanti? Amin ya. Semoga aja benar-benar ini vibes-nya bisa terkonversi ya di saat kita memainkan mereka menghadapi Arab Saudi, karena memang level kompetitif mereka ini sedang on fire ya, sedang tinggi-tingginya motivasi mereka, kepercayaan diri mereka sekarang di tim-tim Eropanya itu ada di regular starting gitu kan, jadi itu pasti menambah semangat mereka, confident mereka, dan saya harap ini bisa dimanfaatkan oleh Patrick Kluivert bagaimana caranya supaya mood mereka terjaga, karena mood ini penting. Soalnya mereka datang kan mepet ya, nggak bisa banyak drilling yang dilakukan gitu, kecuali pendekatan dari hati ke hati, memberikan rasa nyaman, pemain-pemain itu relax, enjoy, sehingga performa mereka bisa konsisten ya, baik di klub yang mereka telah tunjukkan kemarin sampai di timnas nanti. Itu yang penting sih. Apalagi di main away gitu ya, bukan away tapi memang venue-nya di luar Indonesia, di Arab Saudi, menghadapi tim Arab Saudi juga. Yang bisa diandalkan tentu saja lini pertahanan kan sebenarnya yang harus diperkuat gitu. Tapi ya itu tadi positifnya lini pertahanan kita, misalnya Bang Jai Ises punya catatan positif di Sassuolo, menang 2 kali pertandingan terakhir menang. Tambah juga Calvin Verdong tadi. Tapi saya ingin juga bertanya ke Bung Yuke soal tadi yang disinggung oleh Mas Erlangga, pandit-pandit di Arab Saudi yang justru membahas soal taktik bola-bola crossing dan set piece. Apa yang harus bisa diantisipasi oleh Coach Patrick? Sebetulnya itu udah cerita lama ya. Penyakit kita kan memang bola-bola set piece saat defense. Dan saya kira itu juga sudah disadari betul oleh tim pelatih kita, bagaimana cara mengantisipasi bola-bola crossing, bola-bola set pieces juga. Dan Coach Patrick kan kemarin juga sempat announce ya bahwa itu menjadi perhatian timnya gitu. Nah, sebetulnya dengan kalau pakai formasi 4 back, dengan kita jaga dalam 4 back sejajar, mestinya strategi untuk Arab mainin bola-bola crossing ke far post ini bisa kita eliminasi. Karena kita punya 4 back yang stay gitu ya. Dan kita bisa berharap lah, karena kita punya pemain-pemain yang tinggi ya,
J.I. Jazz, kemudian Kevin Dix, kemudian juga Rizky Ridho mungkin nanti yang bisa dimainkan. Mungkin kalau Kelvin Verdong nggak tinggi ya, tapi punya kecepatan. Positioningnya dia saat melakukan defending itu sangat bagus. Jadi semoga aja ini benar-benar pemain belakang kita tuh disiplin, terutama penjaga gawang kita nih. Karena salah satu yang paling diharapkan kan bagaimana antisipasi dari penjaga gawang, dalam hal ini mungkin Martin Paes, yang secara visi dia lebih terbuka kan, dia bisa lebih melihat secara full, karena dia yang akan menghadap dia bisa membaca situasi kan. Kalau Martin Paes ini bermainnya benar-benar dalam performa yang baik, karena dia juga sudah pengalaman 2 kali ketemu Arab Saudi, pertama di Jeddah hasilnya 1-1 dan di GBK 2-0, dia punya pengalaman, punya kepercayaan diri, itu yang kita harapkan. Kang Abo, tadi kan Coach Patrick di berita pengantar bilang nih kalau sebenarnya strategi bisa dioptimalkan, tapi dengan waktu yang minim gitu. Ini pemain-pemain abroad juga banyak yang baru datang. Anda punya pengalaman nggak dengan persiapan yang mepet, harus menghadapi pertandingan sepenting seperti yang kita akan hadapi, timnas yang kita akan hadapi beberapa waktu ke depan ini? Ya, dengan waktu yang sangat singkat ini tidak ada waktu juga untuk mencoba-coba strategi taktikal apa yang akan dilakukan oleh Coach Patrick Kluivert itu. Saya berharap sih di pertandingan nanti game plan atau platform yang sudah selama ini dilakukan dengan hasil uji coba yang sebelumnya ini tetap menjadi patokan bagi Coach Patrick Kluivert. Karena apa? Karena kita juga percaya ya bahwa para pemain belakang kita kayak J.I. Jazz juga udah paham bagaimana caranya mengantisipasi striker yang punya postur tinggi, dan dia sudah teruji di Serie A. Bagaimana dia juga di 2 kali pertandingan sebelumnya dia melakukan clean sheet. Jadi ini tidak apa yang disampaikan oleh media Arab bahwa mereka akan memaksimalkan itu, melakukan crossing, tapi kali ini saya masih optimis dan saya masih punya keyakinan bahwa lini belakang kita bisa mengatasi itu semua. Ya, dan lagi bagus-bagusnya ininya ya, kondisinya seperti sekarang ini. Ya, secara keseluruhan secara keseluruhan juga para pemain sedang dalam tren positif gitu kan di klubnya masing-masing. Oke, saya ke Mas Erlangga. Mas Erlangga, ada bocoran lagi nggak nih kira-kira dari media-media Saudi atau pandit-pandit di Saudi apa yang mereka perhatikan dari timnas Indonesia belakangan ini? Belum terlalu banyak bocoran karena saya juga nonton beritanya sengertinya bahasa Arab yang saya ngerti. Tapi bocorannya sih sebenarnya kayak kemarin kan kita sempat dengar ada kabar yang cukup baik buat kita kan waktu dengar Salim Dosari cedera dan kiper utamanya Nawaf Akidi cedera. Cuma ternyata di game terakhir sebelum mereka liganya break, mereka sudah sembuh dan sudah dipanggil juga sama coachnya Saudi, jadi udah join. Itu sih paling kabar yang kurang baik buat kita karena 2 pemain terbaiknya join. Cuma yang bisa saya kasih tahu mungkin bisa dilihat juga ya untuk Falcon Calling ya, kalau kita kan Garuda Calling, kalau mereka kan Green Falcon. Falcon Callingnya itu sekarang banyak pemain yang di usianya 20-an Mas. Jadi nama-nama pemain besar yang dulu kita lihat kayak seperti pertandingan sebelumnya seperti Ali Bulaihi dan kawan-kawan itu banyak yang tidak dipanggil. Sekarang banyak yang dipanggil jebolan dari U23 yang memang notabene mereka di liga tuh menit bermainnya banyak. Jadi nggak seperti tren sebelumnya di mana yang dipanggil nama besar ya. Mereka cadangan di klub tapi dipanggil karena nama besar. Yang sekarang ini saya lihat seperti Musab itu number 10-nya sangat bagus di Qadasiyah FC kan. Sebelumnya dia main tahun lalu di Al Shabab dan Al Hilal. Jadi itu malah yang sedikit agak serem gitu ya. Dan juga Saud juga baru datang kan kemarin yang main di RC Lens. Dia juga datang. Ya kita harapkan Kelvin Verdong bisa menang duel lagi lawan Saud karena kan sebelumnya kan timnya habis ketemu ya di Liga Prancis. Liga Prancis. Kan Kelvin kalau nggak salah timnya menang ya kan lawan timnya Saud kan. Ya jadi mudah-mudahan itu kebawa tren positifnya Verdong bisa nutup Saud lagi karena jujur aja kalau saya lihat sebagai fans sepak bola Liga Saudi, Saud itu pemain terbaik, lebih baik daripada Salim Dosari, pemain lokal Saudi. Oke, menarik kalau begitu saya tanyakan juga di kamu UK. Head to head antara Verdong dan Saud di Liga Perancis di Ligue 1 akan juga tercermin di pertandingan nanti kira-kira? Ya paling tidak sudah ada pengalamannya dari Kelvin Verdong bagaimana cara ngatasin Saud, tapi kita tidak tahu persis ya, kita hanya bisa menduga-duga.
Yang jelas kita fokus dengan pemain-pemain kita dan kita percaya bahwa levelnya Verdonk dengan pengalaman yang dia miliki harusnya dia sudah confident untuk bisa menyiasati siapapun pemain-pemain dari striker Arab maupun flank-flank khususnya di sisi kanan ya. Karena kan Kevin Verdonk kan banyak beroperasi di kiri. Cuman yang menarik kalau kita lihat dari formasi belakang ini Dean James dan Kevin Verdonk nih kelihatan sudah nyaman dengan formasi 4 back karena di klubnya masing-masing mereka dimainkan sebagai full back kiri. Iya. Ini mungkin menjadi salah satu highlight yang barangkali akan jadi pertimbangan sangat oleh Patrick Kluivert mengapa misalnya nanti akan dimainkan dengan 4 back. Termasuk juga dengan Kevin Dix. Di Gladbach juga dia mainnya sebagai center back dengan formasi 4 back. Jadi lebih cenderung ke situ sih. Itu berarti kalau ada kritik terhadap Coach Patrick ini kopeh banget sih mainin 4 back. Sebenarnya ada alasannya. Ada alasan. Itu tadi karena pemain-pemain abroad kita yang bermain di liga-liga Eropa sudah terbiasa dengan formasi 4 back di belakang. Saya mau tanya juga ke Mas Erlangga nih soal persiapan supporter timnas sejauh ini bagaimana Mas Erlangga? Tiket udah dipegang semua ya? Alhamdulillah 3 hari terakhir kita kabar baik akhirnya setelah banyak drama. Akhirnya kita dapat tiket jalur resmi Mas karena kan memang sebelumnya kan ada sedikit delay ya untuk tiket section Indonesia. Itu delaynya itu purely memang diskusi antara kami PSSI dan SAFF untuk menekan angka calo. Jadi di sini tuh budaya calo di Indonesia tuh dibawa-bawa sama teman-teman kita negara Indonesia di Arab, sangat disayangkan sekali. Jadi kita intens tuh Mas dari tiket dirilis sekitar akhir September itu kita intens dengan PSSI dan Saudi Federation. Akhirnya kita ketemu formula bagaimana tiket ini bisa didistribusikan sesuai tepat sasaran ke warga negara Indonesia yang benar-benar ingin nonton bola. Nah, dan alhamdulillah dapat semua. Sudah dapat semua. Kabarnya 4.000-an ya, 4.000 tiket ya? Betul, 4.182. Oke, selain kesiapan tadi tiket sudah dipegang, ada persiapan lain misalnya koreo kalau di GBK kan koreo timnas supporter kita luar biasa, tifo-tifo yang disajikan luar biasa. Udah ada persiapan juga di sana? Kita itu malah satu hal yang pertama kita persiapkan waktu cuma di sini tuh izinnya 3 lapis. Jadi pertama izin dari Saudi Federation, habis itu izin dari AFC dan terakhir izin dari Ministry of Interior. Sekarang udah ke lapis keberapa nih? Sekarang kemarin kita udah dapat approval dari satu orang dari Saudi Federation, terus tiba-tiba malamnya orang lain mereply dengan nggak bisa, kita reject. Wah, kita doakan sebenarnya jebol ya. Mohon doanya. Sampai saat ini masih diskusi, sekarang udah naik ke level AFC dibantu dengan staf PSSI yang ada di Jeddah. Jadi kita lagi intens nih. Ini kayaknya banyak cara ya buat menghindari dukungan-dukungan lain untuk mendukung timnas kita di Arab Saudi. Tapi saya tanya ke Kang Abo soal dari perspektif supporter nih, Bang Abo. Anda kan sudah terbiasa bermain abroad gitu ya, ke luar negeri, away gitu, melawan tim-tim Timur Tengah. Tapi atmosfer yang Anda rasakan dulu sebagai striker timnas, bermain away gitu, tapi dengan dukungan supporter yang ya tidak terlalu banyak, tapi berisik lah, cukup berisik, itu bagaimana tuh? Ya, pemain ke-12 ini untuk tim nasional Indonesia memang selalu diharapkan ya, memang selalu dibutuhkan, apalagi bermain di Arab Saudi. Ketika kami bermain di sana, kita seolah-olah bermain seperti di kandang sendiri. Karena para penonton tumpah banget di sana, hadir dengan nyanyian koreo yang betul-betul membuat kami berdecak kagum. Dan ini mudah-mudahan juga para pemain yang sekarang bermain ini akan lebih dari yang pernah kami rasakan waktu itu. Oke, mudah-mudahan begitu. Oke, saya balik ke balik ke susunan pemain. Tanpa mengesampingkan peran-peran lainnya di lini depan begitu Bung Yuke ya. Kan Marcelino ini tidak terpanggil meskipun dia punya kontribusi yang sangat besar sebenarnya ya untuk Indonesia sampai titik ini. Pernah juga melawan Arab Saudi sebelumnya, kemenangan Indonesia di situ ada Marcelino Ferdinand. Sekarang tidak ada. Anda melihat situasi seperti ini bagaimana nih? Iya, saya kira memang ini sudah dipikirkan matang ya oleh Coach Patrick. Kan Coach Patrick sudah mengatakan bahwa dia hanya mempertimbangkan pemain-pemain yang memang mendapatkan jam bermain di klubnya gitu. Kebetulan Marcelino saat ini memang belum mendapatkan itu karena masih mengalami cedera dan juga masih proses pengurusan administrasi ke Tresin ya, klubnya yang baru, sehingga mungkin Coach Patrick menganggap bahwa ya dia nggak dalam posisi yang fit untuk diikutkan. Memang dari sisi kualitas kita sayangkan sih ya, Marcelino bagaimanapun kan memang pemain yang berbeda, punya talent gitu ya. Tapi kalau dia sedang off fire ya
sulit juga untuk diharapkan. Jadi saya lihat di sini kita masih bisa berharap dengan pemain-pemain yang lain yang kita pikir nanti bisa memberikan sesuatu yang lebih ya. Misalnya seperti debutan Emiliano Jonathan. Itu dari sisi kualitas, wah mungkin 11-12 dengan Marcelino. Bahkan dari sisi pengalaman dengan dia tampil di Utrecht di Eropa gitu ya, pasti dia levelnya lebih tinggi. Dan kita lihat kemarin ketika lawan Libanon, lawan Cina Taipei, wah ini pemain yang benar-benar punya dimensi yang beda, dan saya kira itu kita harapkan bisa nutup dan ketiadaan Marcelino. Dan ada angin segar, Ole Romeni sudah bisa dimainkan kembali. Bagaimana nih lihat? Walaupun ya kita tahu ya kondisi Ole Romeni dengan dia sudah lama absen di kompetitif match gitu ya, jadi agak sulit juga diharapkan terlalu lebih. Mungkin kalau nanti dia nggak main sebagai starter, barangkali Patrick menyiapkannya untuk 20 menit terakhir atau 15 menit terakhir. Nah, ini menarik juga dengan pemain pelapis gimana nih terakhir untuk pembahasan kita malam hari ini? Ya, saya kira pelapis-pelapis kita sudah cukup mumpuni kok. Kalau tadi Radi bilang bagaimana dengan pemain depan, nggak ada Marcelino tapi juga masih ada Emiliano Jonathan, masih ada Zylstra juga yang bisa jadi opsi. Kemudian Ragnar juga sudah kembali gitu kan. Jadi opsinya masih banyak. Jakob juga bisa dimainin sebagai penyerang juga dengan kecepatannya. Jadi opsi-opsi itu senantiasa masih dalam situasi yang oke. Ya, vibes kita positif dan ini juga diharapkan menular ke pemain-pemain nanti jelang melawan Arab Saudi. Kita akan tetap pantau, kita akan tetap semangati pada timnas Garuda itu, termasuk besok juga menjadi latihan terakhir sepertinya untuk official training ya. Official training untuk menghadapi Arab Saudi pada hari Kamis nanti. Baik, terima kasih analisisnya Bung Yuke dan juga Kang Abo dan juga kabar dari Saudi melalui Mas Erlangga. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia malam hari ini. Kita jumpa lagi nanti pembahasan timnas lainnya. Terima kasih, sampai jumpa. Saudara, para pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung panik saat 2 rekannya terjebak di dalam lift. Kami punya informasi ini setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Kembali di Sapa Indonesia Malam, 2 pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung terjebak di dalam lift gedung 1 atap pemerintah Kota Bandar Lampung. Para pegawai panik dan mencoba menyelamatkan rekan mereka. Bapak, mohon maaf yang tidak berkepentingan. Agak mundur ya Pak. Ini adalah detik-detik saat para pegawai lain coba membantu rekannya yang terjebak di dalam lift gedung 1 atap pemerintah Kota Bandar Lampung. Insiden terjadi akibat padamnya listrik PLN selama hampir 1 jam yang terjadi pada Senin sore. Kedua pegawai itu sedang turun dari lantai 8 menggunakan lift. Bapak, mohon maaf yang tidak berkepentingan. Agak mundur ya Pak. Setelah sempat terjebak selama 30 menit, kedua pegawai akhirnya bisa dievakuasi. Proses evakuasi berlangsung cukup lama karena petugas harus membuka pintu lift secara manual. Gedung 1 atap yang memiliki 12 lantai ini diketahui tidak memiliki genset cadangan untuk menghidupkan listrik darurat, termasuk sistem lift. Alhamdulillah. Duduk Pak. Agak kasih ruang ya. Aspalnya. Alhamdulillah. Lampunya kurang tahu. Kalau pertimbangan kurang lebih setengah jam ya. Iya. Berapa orang bang gitu bang? Kayaknya 2 tadi dengan. Oh. Jadi tadi tiba-tiba liftnya mati gitu ya bang? Iya, karena mati lampu otomatis langsung mati. Saudara, pohon tumbang terjadi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pohon palem dan beringin yang tumbang itu menimpa mobil yang diparkir. Namun tidak ada korban dalam peristiwa ini. Namun kendaraan mengalami kerusakan pada bagian atap. Menurut warga saat kejadian cuaca cukup cerah dan tidak hujan. Namun angin kencang membuat pohon palem dan beringin tumbang menimpa mobil pengantar paket yang terparkir. Warga langsung mengevakuasi batang pohon yang menimpa mobil dengan menggunakan mesin pemotong.
Terus juga memang kayaknya pohonnya udah usia, pohon aren ini ditumpangin sama pohon beringin nih, ya kan? Tiba-tiba nih tukang paket lewat, ya ketiban mobilnya gitu. Ada korban nggak bang selain mobil? Nah, nggak ada korban sih, cuman biasanya nih di belakang ini nih biasanya banyak anak-anak bermain, gitu. Jadi kebetulan lagi nggak ada anak-anak bermain nih. Biasanya banyak anak-anak gitu kan, untungnya pas lagi nggak ada. Gitu. Sorotan berikutnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut akan mengurangi anggaran program makan bergizi gratis jika dananya tidak terserap seluruhnya. Hal itu disampaikan Purbaya merespons pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan. Purbaya bilang jika sampai akhir tahun ada anggaran dari program MBG yang tersisa, maka Kementerian Keuangan akan menarik dan mengalokasikan anggaran itu ke sektor lain. Dia bilangnya nggak bisa, saya coba perhatikan apa yang dia omongkan. Saya bilang penyerapannya udah lebih baik sehingga saya nggak harus mengambil gitu. Oke, tanggapannya gini. Itu kan dia. Itu juga dengan dia berdasarkan data yang lain. Data saya juga kira-kira begitu. Tapi tetap saya akan assess, saya akan nilai sampai akhir Oktober. Kalau akhir Oktober saya tahu nanti sampai Desember beberapa triliun nggak terpakai, ya saya ambil uangnya, nggak ada bedanya kok. Nggak ada yang berubah, hanya itu aja. Jadi tetap akan ngambil itu? Kalau nggak dipakai nggak diambil, kenapa? Misalnya juga nganggur duitnya. Gitu. Saudara, program makan bergizi gratis di Sukabumi, Jawa Barat ditunggu siswa setiap hari di sekolah. Nah, program ini berdampak baik bagi semangat anak-anak belajar. Program makan bergizi gratis yang dilakukan di berbagai daerah memberi manfaat yang luas. Salah satu dapur SPPG di kawasan Sukabumi, Jawa Barat, yakni SPPG Warudoyong, mempekerjakan 50 pekerja yang merupakan warga sekitar. Mereka menjaga kebersihan bahan baku dan peralatan memasak. Tak hanya itu, saat proses memasak hingga pendistribusian, semua pegawai wajib memakai APD lengkap seperti penutup rambut, sarung tangan, dan masker. Jadi di hari ini tuh menunya ada nasi sebagai karbohidrat, kemudian daging itu protein hewani, dan juga ada tempe sebagai protein nabati. Kemudian buahnya itu ada buah anggur. Dan untuk pendistribusiannya di awal itu kita melakukan pendistribusian ke tingkat TK PAUD, kemudian SD, kemudian nanti dilanjut untuk tingkat SMP sampai SMK. Untuk di SPPG ini kita megang 10 sekolah. Sebanyak 3.475 porsi setiap hari disiapkan di dapur SPPG Kecamatan Warudoyong untuk 10 sekolah. Pegawai SPPG mulai menyiapkan bahan baku dan memasak sejak pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dapur SPPG juga menjadi harapan masyarakat sebagai mata pencaharian baru, membantu secara sosial dan ekonomi bagi warga sekitar karena dibukanya lapangan pekerjaan. Ya, alhamdulillah segi ekonomi terbantu dan ya semuanya alhamdulillah terbantu karena selama ini mungkin nggak kerja, pengangguran. Ya, alhamdulillah ada berkahnya juga. Gitu. Pihak sekolah dari SDN Cipanas bilang siswa jadi makin semangat. Terlihat dari tingkat kehadiran siswa yang kini jarang sakit dan absen untuk mengikuti pelajaran di sekolah. Pihak sekolah pun terus berkoordinasi dengan pihak dapur terkait kualitas dan menu yang disajikan untuk siswa. Kehadiran program makan bergizi gratis setiap hari di sekolah, selain selalu ditunggu oleh siswa, mereka juga senang karena tak perlu jajan di sekolah, sehingga uang jajannya bisa ditabung. Sejak ada MBG ini, jadi makin rajin ke sekolah nggak? Iya. Kalau mau gak sekolah tuh kayak nggak takut gak dapet MBG. Oh iya. Terus gimana? Orang tua gimana? Ya udah sekolah aja gitu katanya. Jadi lebih semangat ya sekolahnya. Oh ya? Dari sektor ekonomi, selain memberi manfaat pada pekerja di dapur, program makan bergizi gratis juga memberi manfaat bagi siswa, sehingga lebih semangat saat kegiatan belajar mengajar. Abel Insani, Ghaniar Febrian, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Saudara, agar peristiwa pondok pesantren ambruk tidak terulang, pemerintah membentuk satuan tugas untuk mengaudit bangunan pondok pesantren.
Pemerintah meminta pondok pesantren menghentikan pembangunan jika belum memiliki izin. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar bersama Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo Selasa sore. Muhaimin bilang pemerintah menyediakan saluran siaga atau hotline bagi Ponpes berkonsultasi perihal pembangunan. Audit kita lihat data dari pemerintah daerah, data dari masyarakat, bahkan kita buka hotline. Pesantren-pesantren yang merasa rawan, konsultasi saja dengan hotline. Yang pertama tentu hotline itu akan menjadikan kita bisa ikut ngecek, mengatasi, menanggulangi, termasuk sekaligus kita mohonkan, kita perintahkan juga kepada pesantren-pesantren untuk memperbaiki izin mendirikan bangunan. Saya minta kepada seluruh pesantren-pesantren yang sedang membangun untuk menghentikan sementara karena harus izin. Kini pemerintah mewajibkan pengelola pondok pesantren membenahi izin pembangunan dan mengantongi persetujuan bangunan gedung PBG. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menjamin pengurusan perizinan bangunan bebas biaya. Dodi pun memastikan tim Kementerian PU akan aktif mendatangi Ponpes jika membutuhkan konsultasi perizinan pembangunan. Yang mau kita cek segera, bisa telepon ke nomor itu, kita akan tim akan segera langsung datang ke Ponpes tersebut. Tim dari teman-teman Dirjen Cipta Karya kan ada di seluruh Indonesia, sehingga hopefully kita bisa cepat mengerjakannya untuk seluruh Indonesia. Kalau soal anggaran, insya Allah cukup lah. Insya Allah cuma dari APBN-nya, tapi tidak menutup kemungkinan nanti kalau juga ada bantuan dari swasta, kita pasti juga akan terima. Cuma sementara waktu dari APBN. Sorotan selanjutnya, Saudara, sejumlah gubernur mendatangi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk menyampaikan ketidaksetujuan terhadap pemotongan transfer ke daerah oleh Kementerian Keuangan. Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia Selasa pagi mendatangi kantor Kementerian Keuangan. Sebanyak 18 gubernur hadir langsung menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Usai pertemuan, Gubernur Maluku Utara Shirley Chowanda menyampaikan bahwa semua pemerintah daerah tidak setuju kebijakan pemotongan transfer ke daerah oleh Kementerian Keuangan. Karena TKD yang ada saat ini sudah sesuai dengan kebutuhan daerah. Total dana transfer dari pusat ke daerah untuk Provinsi Maluku Utara secara keseluruhan itu kita tahun 2025 itu 10 triliun sekian, di tahun 2026 itu sisa 6,7, jadi kita kepotong 3,5 triliun. Dari 3,5 triliun itu potongan terbesar itu ada di DBH, jadi potongan DBH kita itu 60%. Kita semua tadi masing-masing dari gubernur sudah menyuarakan pendapat kepada Pak Menteri Keuangan untuk dipertimbangkan, karena kita dengan perencanaan dana transfer pusat ke daerah yang ada saat ini hanya cukup untuk belanja rutin. Belanja infrastruktur jalan jembatan itu menjadi berkurang, sehingga kita minta untuk seperti tadi yang dikatakan Pak Gub Aceh untuk jangan ada pemotongan. Pak Menteri Keuangan akan mencari solusi terbaik bagaimana sehingga pertumbuhan ekonomi di daerah tetap jalan dan stabil. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi protes kepala daerah soal pemotongan anggaran transfer ke daerah atau TKD. Purbaya berjanji mengevaluasi dan memulihkan transfer ke daerah jika ekonomi membaik. Namun Purbaya bilang seharusnya pembangunan daerah sudah maju karena sebelumnya tidak pernah ada pemotongan anggaran TKD. Ya, kalau semua orang anggaran dipotong ya pasti semuanya nggak setuju. Itu normal. Cuman kita lihat aja gimana kalau mereka mau bangun daerahnya kan harusnya dari dulu udah bagus anggarannya, nggak ada yang hilang sana sini. Tapi salah satu concern adalah di sana adalah banyak melesetnya. Tapi saya pikir juga kelihatannya kebanyakan juga yang dipotong. Tapi saya akan lihat keadaan uang saya seperti apa nanti. Akhir triwulan memasuki pertengahan triwulan kedua tahun 2026 nanti. Kalau emang ekonominya udah bagus, pendapatan pajaknya naik, Cortex lebih bagus, biaya cukai yang ada bocor, pajak yang ada bocor, harusnya kan naik semua kan. Kalau naik semua kita bagi. Perang antara Israel dan Hamas telah menghancurkan jalur Gaza selama 2 tahun terakhir.
Akankah kata damai tercapai di tengah konflik ini? Informasi dan ulasannya kami hadirkan di Sapa Indonesia Malam setelah jeda bersama rekan saya Friska Clarissa. Hari Selasa menandai 2 tahun sejak militan yang dipimpin Hamas menyerbu wilayah Israel yang memicu perang di kawasan tersebut. Warga Palestina di Khan Younis menyatakan 2 tahun terakhir perang di jalur Gaza terasa jauh lebih lama karena kondisi yang harus mereka alami. Sementara warga Palestina lainnya tidak tahu lagi bagaimana bisa kembali pulih dari berbagai pemandangan mengerikan yang disaksikan selama perang. فقدنا اللحظات الطيبة، فقدنا إنه المنظومة التعليمية، فقدنا المنظومة الصحية في سنتين الحرب هدول. أنا كان نفسي إنه أنا كل يوم أصحى الصبح أشوف أولادهم ألبسهم ملابس المدرسة ويتوجهوا للمدرسة ويروحوا على دراستهم ويتابعوا تعليمهم. اليوم بعد من سنتين من الحرب أصبح لا تعليم، أصبحت المنظومة الصحية منهارة كامل، أصبحنا نازحين. Pengaboman dan operasi darat Israel telah mengubah seluruh kota menjadi puing, bangunan yang hangus, dan reruntuhan yang tersebar di segala arah. Perang ini dimulai ketika serangan yang dipimpin Hamas di Israel pada 7 Oktober 2023 lalu menewaskan 1.200 orang dan menculik 251 orang lainnya. Serangan balasan dari Israel bahkan telah menewaskan lebih dari 67.000 warga Palestina, di mana lebih dari setengahnya merupakan perempuan dan anak-anak. Muhammad Rabi tak kuasa menahan tangis saat dirinya mengenang kepergian anak laki-lakinya, Amir Rabi, yang dibunuh tentara Israel saat berada di semak-semak pinggir jalan. I saw his friend. I feel like he's not here. School also, I'm not gonna go there to see his class. In the house, I feel my room, the other side, all is empty. This is what I'm feeling. But Alhamdulillah, he's a shaheed. This is making me down and happy for him. He's in better life now. He's more protected from everyone. Duka tersirat tak hanya bagi mereka yang kehilangan. Rasa takut dan trauma juga tak henti menghantui anak-anak di jalur Gaza. Masa kecil mereka harus diisi dengan suara dentuman bom hingga jeritan kesakitan dari sekelilingnya. البنت يعني عاشت من أول يوم لحتى الآن في حروب، أكيد تغير، يعني صارت أول ما تشوف الطيارة أو تسمع الطيارة خلاص إن هذه الطيارة بدها تقصف، هذه الطيارة بدها ترمي، هذه الطيارة مثلا يعني البنت مش زي مثلا الأطفال بيلعبوا هيك، صاروا خلاص أول ما يسمع صوت الطيارة يشردوا يتخبوا في حضورنا. أكيد هذا السلوك غير شخصيتها وغير حياتها، يعني مش حتنساه مثلا بيوم وليلة، حيضلوا بذاكرتها يعني مدى الحياة. 2 tahun telah berlalu sejak langit Gaza pertama kali diselimuti asap dan deru pesawat tempur. Anak-anak tumbuh tanpa tawa, sekolah menjadi puing, dan rumah hanyalah kenangan yang terkubur di balik reruntuhan. Pertanyaan besar kini menggantung di langit yang gelap. Berapa banyak nyawa lagi yang harus hilang sebelum kata damai tercapai? Tim Liputan, Kompas TV. Dua tahun perang di Gaza berlangsung, banyak negara yang berlomba mengakui kedaulatan Palestina, namun kata damai belum juga tercapai. Untuk membahasnya, kita sudah terhubung
melalui sambungan Zoom dengan Marisa Noriti sebagai relawan Mercy dan Wahid Ridwan, pakar hubungan internasional Universitas Paramadina. Selamat malam Mbak Marisa, Pak Wahid. Selamat malam. Selamat malam semuanya, Mbak Friska, Mbak Marisa. Selamat malam. Saya ke Mbak Marisa. Ini kan sudah 2 tahun ya setelah Israel menyerang ke Gaza, konflik juga tidak berkesudahan di sana. Kalau dari sisi medis dan kemanusiaan, bagaimana perkembangannya hari ini? Ya, baik. Tepat hari ini 2 tahun genosida yang dilakukan Israel di Gaza. Kami relawan Mercy yang sampai saat ini masih membersamai dengan program-program medis di Gaza, kami bisa melihat sendiri bagaimana genosida ini berlangsung di Gaza. Dokter kami juga menangani beberapa pasien yang mengalami luka, yang kabar terakhir itu yang saya terima, dokter kita menangani pasien yang benar-benar ditarget. Penembakan akhir-akhir ini itu sering menyasar kepala dan dada, dan itu memang sangat mematikan. Dan kemudian untuk fasilitas kesehatan sendiri kita juga sudah sering melihat bahwa sering terjadi penyerangan terhadap fasilitas kesehatan, dan hingga saat ini Indonesia Hospital sebagai simbol solidaritas kita untuk warga Gaza juga tidak berfungsi saat ini dan mengalami kerusakan yang cukup parah berdasarkan informasi yang kami terima. Dan secara keseluruhan terdapat 38 rumah sakit di Gaza, 25 diantaranya itu out of service dan hanya 13 saja yang berfungsi, dan itu pun secara parsial. Dan saat ini dokter dan tenaga medis lainnya, baik paramedis di Gaza, bekerja di bawah banyak kekurangan, kondisi yang tidak steril untuk melakukan operasi, dan suplai darah yang juga tidak mencukupi, dan tentu saja banyak kekurangan lainnya di suplai obat-obatan dan peralatan medis lainnya. Dan bisa juga terkait bed okupansi sendiri hingga saat ini, karena hanya sangat sedikit rumah sakit yang berfungsi dan korban terus bertambah, hampir semua rumah sakit di Gaza sekarang bed okupansinya itu mencapai 225%. Barangkali seperti itu Mbak Friska. Ya, dengan kondisi seperti ini bahkan tenaga medis diserang bertubi-tubi, rumah sakit yang harusnya jadi zona aman menurut hukum internasional ditabrak juga oleh Israel. Mas Wahid, Pak Wahid, apa yang sebenarnya bisa dilakukan negara-negara yang sebenarnya kan sudah mengakui kedaulatan Palestina meskipun baru di depan sidang umum PBB, tapi tampaknya hukum internasional tidak diindahkan di sana. Dengan kondisi seperti ini, apa yang harusnya bisa dilakukan? Ya, memang harus perlu ada upaya yang maksimal untuk saat ini, mungkin paling tepat negosiasi Mbak Friska. Jadi upaya-upaya yang gencatan senjata pun sudah agak susah, tetapi ada progres yang cukup bagus kita lihat dari apa yang diusahakan oleh Presiden Trump. Meskipun banyak orang yang tidak setuju, tetapi minimal ada upaya-upaya untuk membangun kesepahaman. Dan saya kira tawaran yang terakhir ya, jadi perlu kita ingat bahwa Taufan Al-Aqsa ini atau badai Al-Aqsa ini bukan sesuatu yang tiba-tiba ya. Jadi tahun yang lalu ketika saya diundang, bahkan 2 tahun yang lalu ya, ketika ada konferensi tentang Gaza di Johannesburg yang sampai kemudian menghasilkan ICC, itu semua upaya-upaya sipil ya. Tetapi tidak menghentikan juga gitu apa yang dilakukan Israel terhadap Palestina, dan terutama di kawasan Gaza. Jadi kita apresiasi sekarang ini ada perubahan-perubahan ke arah yang memang perlu ada sebuah diplomasi yang sangat apa istilahnya ya, mengkhusus, dan itu kalau gencatan senjata tidak bisa dilakukan ya memang harus kembali kepada kesepakatan awal bahwa perang harus berhenti. Dan bagaimana caranya? Nah ini insya Allah kalau negosiasi, saya kira Hamas sudah menerima tawaran dari Presiden Trump 20 opsi itu, dan kita lihat nanti Mbak. Jadi upaya yang dimulai sejak sebelum Trump dilantik 20 Januari tahun ini ya sampai sekarang, saya kira ada upaya yang bagus untuk minimal membangun sebuah kesepahaman untuk Israel ini berhenti untuk tidak menyerang ya, dan Hamas juga memulai bagaimana negosiasi itu bisa dilakukan. Jadi upaya itu yang saya kira bisa menyelamatkan kemanusiaan, Mbak.
Ya, jadi negosiasi ini harus betul-betul serius ya, dikawal, jangan sampai di awal saja, terus nggak ada hasilnya. Mbak Marisa, dengan proses negosiasi yang saat ini berlangsung, ada perubahan atau tidak di Gaza? Misalnya, blokade bantuan medis, apakah sudah masuk sedikit demi sedikit? Ya, baik. Semenjak Presiden Trump menyampaikan responnya terhadap jawaban yang telah disampaikan Hamas, yang menginstruksikan bahwa sebaiknya Israel menghentikan penyerangan di Gaza selama proses ceasefire ini, dan berdasarkan pengamatan dan informasi yang kami dapat di lapangan, tidak ada sampai saat ini Israel masih melakukan pemboman dan penyerangan terhadap warga sipil Gaza, dan terhitung dari saat itu bahkan saat ini korban telah mencapai kemarin setahu saya sekitar 120 orang korban dari penyerangan Israel, dan mungkin hari ini bisa mencapai 200 lebih. Dan terkait suplai makanan atau logistik medis lainnya, saat ini memang sudah mulai masuk dari Karim Shalom bahan kebutuhan pokok, akan tetapi masih di level yang belum bisa dijangkau oleh warga Gaza harganya, karena ini situasi yang sangat kompleks. Barang logistik masuk, itu dijual di pasar, dan untuk membeli itu tentu membutuhkan uang cash, dan saat ini sangat susah sekali mendapatkan uang cash di Gaza. Jadi jika warga Gaza itu memiliki uang dalam rekening tabungannya, katakanlah seperti itu, atau kita memberikan bantuan, dan untuk menarik cash itu mereka mendapatkan potongan 30-40%. Jadi maka oleh karena itu daya belinya jadi tidak ada. Sampai saat ini berdasarkan informasi masih banyak warga Gaza itu bahkan makan 1 kali sehari aja itu udah bisa dibilang situasi yang sudah sangat menguntungkan seperti itu. Dan saya yakin masih banyak warga Gaza yang tidak makan, yang tidak bisa makan sekali sehari hingga saat ini, walaupun sudah banyak bahan makanan yang dimasukkan ke Gaza seperti itu. Mbak Marisa, memangnya siapa yang menjual itu? Jadi artinya bantuan itu disalurkan via siapa dan siapa yang menjualnya? Karena kan kalau dalam bayangan kami, bantuan itu diberikan untuk warga, tidak ada biaya apapun, begitu kan semestinya? Jadi begini, yang diizinkan masuk ke Gaza itu semua di bawah kontrol Israel, dan tidak semuanya itu bantuan kemanusiaan gratis, ada juga yang melalui jalur komersil seperti itu. Dan kadang masih juga sering terjadi, kita juga mungkin sudah sering mendengar ada geng yang di-backup oleh Israel yang sering merampok atau mencuri truk-truk kemanusiaan yang masuk ke Gaza, dan itu biasanya setelah dicuri mereka jual lagi di pasar, itu dengan harga yang sangat tinggi seperti itu. Jadi kondisi sekarang memang sangat complicated sekali. Salah satunya solusi yaitu sebenarnya saya yakin untuk bantuan kemanusiaan ini sendiri sebenarnya tidak harus mensyaratkan ceasefire. Seharusnya bantuan kemanusiaan apapun itu kondisinya harus diperbolehkan masuk seperti itu, agar bencana ini tidak berlarut-larut, karena kita juga bisa melihat walaupun sekarang udah ada sumber makanan, tapi warga Gaza yang meninggal karena malnutrisi masih terus terjadi setiap harinya. Sebelumnya warga yang antre bantuan ditembaki, sekarang sudah ada bantuan dijual juga padahal tidak memungkinkan. Pak Wahid, kan pasti kita geram untuk melihat kondisi seperti ini, di mana rasa kemanusiaannya dan tidak ada yang bisa melakukan apa-apa. Negosiasi berjalan tapi dalam waktu cepat, sebenarnya apa yang bisa dilakukan dan siapa yang bisa mengawasi ini? Kita bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Masih membahas 2 tahun perang di Gaza, genosida yang dilakukan Israel, lalu apa yang harus dilakukan? Masih bergabung bersama kami Marisa Noriti, relawan Mercy, dan Wahid Ridwan, pakar hubungan internasional Universitas Paramadina. Saya ke Pak Wahid. Tadi Mbak Marisa bercerita, bantuan masuk, jumlahnya terbatas, dijual pula, dan itu diawasi oleh pihak Israel, dijual pula oleh mereka. Dengan kondisi yang betul-betul nilai kemanusiaan, negosiasi berjalan, dalam waktu cepat apa yang harus dilakukan, Pak Wahid? Kita tagih Presiden Prabowo, Mbak Friska, yang pernah baru kemarin waktu di UN Assembly itu, beliau mengatakan Indonesia siap mengirimkan peacekeeping force.
Jadi saya kira itu jawaban. Jadi perlu serius bagaimana mandat itu dibuat oleh PBB sehingga memang ada kekuatan-kekuatan militer ya, yang fungsinya tidak hanya keeping tapi juga making. Jadi tidak hanya menjaga perdamaian tapi juga harus bagaimana membuat ya perdamaian itu. Saya kira hanya dengan cara itu ya minimal Israel juga akan kalaupun toh dia tetap nekat gitu ya dia berhadapan dengan dunia. Pak Wahid. Jadi ya sekarang ini kan perangnya juga tidak simetris itu. Mestinya ya kalau kombatan ya weak combatant gitu ya. Jadi bukan semacam perang yang sekarang ini gitu. Pak Wahid, tapi tadi kalau itu, izin saya bertanya, kalau untuk mengirimkan peacekeeping force atau peacemaking force itu bagaimana rantai yang harus dilakukan? Artinya step-stepnya seperti apa saja Pak Wahid dan lewat siapa? Kalaupun dari PBB siapa yang mengusulkan dan sebagainya? Ya, proses di PBB saya tidak tahu persisnya ya, Mbak. Tapi yang jelas Dewan Keamanan kan bisa membuat keputusan ya, itu udah banyak sekali. Bahkan di negara kita pun pernah ketika ada konflik dengan Timur Timur, itu dibuat UNTAD, kemudian diubah menjadi UNAMED, yang semacam itu. Jadi kesepakatan itu dicapai dengan negara-negara atau pihak yang memang level ya, selevel. Ini persoalannya kan Palestina itu masih belum merdeka. Jadi saya ingat ketika saya menghadiri konferensi internasional Palestina di Johannesburg, itu ada satu contoh yang sangat baik yang diberikan oleh cucu Mandela. Waktu itu Mandela diminta untuk bernegosiasi karena beliau masih di penjara. Kemudian dia bilang bagaimana Anda bisa bernegosiasi dengan seorang yang terpenjara. Jadi akhirnya perlu dibebaskan sehingga bisa bernegosiasi. Sama juga sekarang ini kalau mau membuat sebuah paralel gitu ya, hak yang sama, kewajiban yang sama, dan keinginan yang sama. Saya yakin Hamas ingin merdeka juga, ingin perdamaian lah dalam konteks ini ya. Israel juga sama ingin perdamaian. Jadi Palestina merdeka, haknya sama, setara ya sebagai anggota PBB, dan kemudian mereka bernegosiasi. Sekarang ini saya sempat bertemu waktu Ismail Haniyah masih ada itu, sekarang yang menjadi negosiator utamanya kan Khalil Al-Haya. Waktu itu beliau mendampingi, saya bertemu di Istanbul tahun 2023 waktu itu. Jadi kalau Palestina ini tidak merdeka Mbak Friska, itu akan susah untuk mendapat equal atau balance diplomasi, balance negotiation. Jadi syaratnya ya harus merdeka. Ya, asal jangan ada veto lagi dari Amerika Serikat yang ada di Dewan Keamanan PBB, karena sejauh ini kan mau ceasefire, mau soal pengakuan merdekanya Palestina, hambatannya dari US selalu di PBB. Itulah Mbak, ini saya juga nggak bisa menjawabnya. Dari keilmuan hubungan internasional pun akan sulit. Selalu kita bicara bagaimana ada reformasi di UN, dan reformasi yang berkeadilan, tetapi itu kan tidak sesederhana kita mewacanakan. Yang penting Mbak Friska, ada upaya-upaya yang terus ya dilakukan oleh negara-negara maju, terutama Amerika lah, untuk membuat perdamaian di Timur Tengah ini. Jadi setidaknya intinya memang Palestina merdeka itu dulu. Ya, Palestina harus merdeka. Iya, itu harus itu dulu. Jadi apa upaya yang dilakukan negara-negara kemarin di PBB harus betul-betul diseriusi, harus betul-betul ditindaklanjuti. Mbak Marisa, dari Gaza sebenarnya apa yang bisa dilakukan untuk saling menguatkan relawan di sana, apalagi warga Gaza yang selama 2 tahun ini betul-betul dalam cobaan kemanusiaan, dalam genosida yang sampai tidak tahu kapan bisa hidup, kapan bisa kehilangan nyawa? Ya, memang situasinya sangat sulit sekali di Gaza saat ini. Mungkin yang bisa kita lakukan, kita tidak pernah meninggalkan Gaza. Dengan hadirnya tim-tim internasional di Gaza, itu sudah sangat memberikan harapan baru bagi warga Gaza, dan kita lihat juga misi-misi Freedom Flotilla lainnya itu menunjukkan kepada warga Gaza bahwa mereka tidak sendiri. Walaupun mungkin pemerintahan banyak yang tidak berpihak kepada mereka, tetapi warga dunia secara garis besar mereka bisa melihat sendiri bahwa banyak yang peduli dengan apa yang terjadi di Gaza. Hanya saja mungkin seperti yang disampaikan oleh Bapak Wahid, ini tidak cukup sebatas kepedulian ya Pak ya, harus ada aksi nyatanya yang memastikan kemerdekaan Palestina, mereka mempunyai hak
layaknya kita sebagai warga negara di negara lainnya, seperti itu. Waktunya kita menagih janji pemerintah mewakili warga dunia tidak hanya lip service saja, tapi betul-betul secara serius mengawal sampai kemerdekaan Palestina diakui oleh seluruh negara. Dan Mbak Marisa, kami doakan Mbak Marisa, seluruh relawan dan warga Gaza juga dalam kondisi yang selamat dan segera terjadi perdamaian di sana. Terima kasih Mbak Marisa Noriti, relawan Mercy. Terima kasih Pak Wahid Ridwan, pakar hubungan internasional Universitas Paramadina. Selamat malam. Selamat malam. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan sejumlah pohon besar tumbang hingga menyebabkan macet panjang akibat hujan disertai angin kencang. Informasinya usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Saudara, hujan serta angin kencang menyebabkan sejumlah pohon besar tumbang di wilayah Tangerang Selatan. Pohon tumbang itu menutup sebagian besar badan jalan hingga sempat menimbulkan macet panjang. Akibat macet imbas sejumlah pohon tumbang, para pengendara terpaksa memilih jalur alternatif. Berdasarkan data dari Koramil 3 Serpong, 20 pohon tumbang pada 8 kelurahan di Kecamatan Serpong. Selain pohon tumbang, 2 baliho besar di pinggir jalan juga roboh akibat angin kencang saat hujan. Masih di kawasan Tangerang Selatan, hujan deras disertai angin kencang juga mengakibatkan sejumlah pohon tumbang di kawasan Jalan Jombang Raya dan Jalan Ciater Raya. Video kiriman warga memperlihatkan material pohon membuat sejumlah kabel listrik mengalami kerusakan. Dan Sekolah Aulia, pohon tumbang gede banget guys. Beruntungnya motor gue nggak jadi korban, parkir di belakang situ. Ya cari jalan lain ya guys, cari jalan lain guys. Oh, rumah ini hancur udah. Soalnya anginnya masih kenceng nih daerah Tangsel. Stay safe teman-teman semuanya. Sementara itu, seorang warga terluka saat angin kencang merobohkan 2 pohon besar di Tangerang Selatan. Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan 2 pohon rengas setinggi 10 meter di Jalan Jombang Raya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, roboh hingga menutupi jalan. 1 warung yang berada tepat di bawahnya juga ikut tertimpa dan menimbulkan korban 1 orang yang terluka. Jadi kami menerima laporan dari warga sekitar jam 1 lebih 30 menit bahwasanya ada 2 pohon tumbang dengan skala besar menimpa 1 warung sehingga ada 1 korban yang sekarang dilarikan ke rumah sakit IMC Jombang, seorang ibu-ibu. Ini cukup menutup bahu jalan, jadi akses jalan raya Jalan Jombang Raya menjadi terhambat. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Sapa Indonesia Malam kali ini. Kami ingatkan Anda agar jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Friska Clarissa. Dan saya Radi Saputro. Berterima kasih atas perhatian Anda selama 2 jam ini. Sampai jumpa.
Terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam, didukung oleh Pesantren ambruk, potret buram pengabaian keselamatan bangunan. Korban terevakuasi adalah 171 orang, kemudian 67 meninggal dunia. Insiden keracunan MBG bertambah, pemerintah tetap lanjutkan MBG. HUT TNI ke-80, momentum jaga profesionalitas di tengah beragam tantangan. TNI harus menyiapkan diri, mendalami segala ilmu yang dibutuhkan, mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan teknologi. Dalam laporan khusus, malam ini pukul 9:30 di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan